Selanjutnya kita bahas kembali yang ketiga ya. Ada tren. Yang ketiga adalah berkaitan dengan support resisten ya. Ini harus paham. Yang ketiga support resisten, support dan resisten. Saya menyebutnya sebagai level. Support resisten saya sebut sebagai level ya. Support ini apa? Support ini harga seller ketika dia turun, dia terhenti di sana, kemudian mulai berbalik. Maka inilah namanya support. Sedangkan resisten di mana dia naik, dia terhenti, kemudian berubah turun, maka ini jadi resisten. Cara mengenalinya bagaimana? Satu, kita bisa menggunakan sumbu. Yang kedua, kita bisa gunakan perubahan warna yang membentuk sudut. Ada sumbu, ada perubahan warna yang membentuk sudut. Yang ketiga banyak rejeksi di area yang sama, yang sejajar atau horizontal. Banyak rejeksi di area yang sejajar atau horizontal. Banyak penolakan, rejeksi penolakan atau sumbu. Atau bahkan body juga sama, kalau kita tarik nanti dia akan membentuk satu garis sejajar ya, membentuk garis sejajar. Maka itu bisa menjadi support resisten. Kita menggunakan support resisten yang kita tentukan sendiri ya, bukan menggunakan rumus ya. Kalau kita menggunakan rumus panjang nanti tidak usah digunakan, kita bisa juga bandingkan, tapi lebih tepat untuk kita entry. Nanti kita bisa gunakan support resisten manual yang kita buat. Caranya bagaimana menentukan support resisten? Ya, seperti hanya tadi saya jelaskan, dengan sumbu, dengan perubahan warna yang membentuk sudut, dengan banyaknya rejeksi. Contohnya begini. Ini banyaknya rejeksi di atas, banyaknya sumbu, 1, 2, 3 sumbu, maka ini jadi resisten. Tarik garis yang tiga-tiganya kena, banyak menyentuh, maka ini resisten. Silakan diuji nanti. Di area ini kalau nanti di breakout dia lewat ke atas, maka dipastikan probabilitas yang tinggi dia akan naik lagi. Kemungkinan terbesar dia akan naik. Tapi diingat, breakout itu tidak nanggung ya, harus tebal di atas. Harus tebal, tidak ada gangguan, dan ini harus selesai. Kalau warna hijau berarti dia harus breakout melewati garis ini, tebal di atasnya, bukan mepet ya, bukan nanggung begini. Bukan nanggung, tapi dia tebal, tidak ada gangguan sebelah kiri, dia selesai jadi candle, bukan masih jalan-jalan, bukan masih running begini. Ini adalah resisten, yang di atas resisten. Nah, sekarang supportnya di mana? Supportnya, kalau kita lihat di sebelah kiri ada sudut, ada perubahan warna yang membentuk sudut. Perhatikan di sini ada naik kemudian turun. Maka ini membentuk sudut, naik kemudian turun, ini membentuk sudut. Mana yang kita gunakan? Yang lebih dekat dulu, karena ada di atasnya, maka kita gunakan ini yang dua-duanya nyentuh. Ini adalah untuk levelnya atau support yang terdekatnya. Karena di sini ada sumbu, maka kita sambungkan sekalian dengan level atau resisten yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau di atas hanya ada dua ini ya, ini juga bisa jadi support yang terdekat, tetapi saya lebih cenderung yang banyak menyentuh. Di sini ada penolakan, dan di sini ada penolakan. Nah, ini kita tarik yang semuanya menyentuh. Nah, disinilah maka ini menjadi support yang
terdekat yang lebih kuat di sini. Ini adalah support yang terdekat yang kuat. Silakan diuji. Ketika dia nanti breakout, ketika dia bergerak turun dan melewati ini, maka kemungkinan terbesar dia akan lanjut turun lagi. Ini adalah breakout. Harus selesai. Ini harus betul-betul selesai dulu ya. Ya, bukan masih gerakan tapi selesai. Ya, karena sangat berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian kalau dia breakout lagi, dia turun sampai di mana? Sampai mendekati level selanjutnya atau support selanjutnya. Di sini sudut-sudut terbentuk. Kita klik di sini. Nah, kita klik di sini. Oke, sudutnya di sini. Nah, karena ini ada dua-duanya ada, kita ambil yang banyak kena di sini ya. Nah, di sini adalah untuk levelnya atau support berikutnya. Nanti ketika dia turun, dia akan berusaha mendekati level di sini ya, berusaha mendekati levelnya di sini. Ya, market selalu begitu ya, selalu akan kembali pada histori harga masa lalunya. Ya, kalau kita amati pergerakan seperti ini. Ini ada level, dia bergerak berada di levelnya, tidak bisa breakout, dia kembali mantul ke bawah. Di sini ada level, di bawahnya ada level, maka kita gunakan yang di bawah sebagai area supportnya. Ini area resisten, tinggal nunggu saja dia bergeraknya kuat kemana. Sebelum breakout maka masih dia kuat di antara itu ya. Nah, sekarang mulai breakout di atas ya, maka kemungkinan terbesar dia akan naik lebih kuat. Lah itu setelah breakout kan merah. Breakout bukan berarti langsung habis setelah itu naik, tidak. Tetapi breakout itu menunjukkan pertahanan di atas mulai dilewati. Maka mungkin kemungkinan terbesarnya masih akan lanjut lagi, walaupun tidak harus saat itu. Nah, perhatikan sudah mulai turun kemudian ditolak lagi ke atas lagi. Maka kalau sudah terbentuk seperti ini bentuk level yang baru. Ini jadi resisten yang baru. Untuk menguji naik kuatnya kita lihat di sini harus breakout dulu. Nah, breakout di sini baru dia akan kuat. Setelah breakout baru akan kuat. Sehingga kita bisa manfaatkan peluang buy sesudah breakout. Di sini buy. Kemudian naik lagi sampai di atas, maka ini menjadi resisten yang terbaru di sini. Ada resisten yang terbaru. Ya, supportnya tetap di sini. Supportnya tetap di sini. Kita coba lihat. Nah, berada di resisten dia memantul. Berada di support dia memantul lagi. Ya. Dia memantul lagi. Sampai betul-betul dia breakout di antara duanya. Kemana dia breakoutnya? Tidak ada, belum ada. Ini berarti belum. Ini masih belum breakout, masih berada di level. Nah, breakout setelah dia melewati level. Di sini adalah breakoutnya. Maka ketika sudah lewat breakout, kemungkinan terbesar dia akan lanjut lagi naik, sehingga kita bisa ambil buy di sana. Terus begitu ya. Di atas membentuk level baru ya. Ini ada level yang baru. Di sini ada resisten. Ada resisten di sana, kemudian di sini membentuk sumbu-sumbu ya. Sumbu-sumbu yang banyak disentuh kita bisa jadikan sebagai supportnya. Yang di atas yang terdekat di sini supportnya. Kita uji lagi ya. Atas resisten tidak dilewati, support tidak dilewati, dia akan zigzag di situ. Ya. Ketika dia breakout, kemudian setelah itu breakout, kenapa dia merah? Perhatikan dia breakout. Kalau kita lihat, kalau seandainya kita ambil posisi buy setelah breakout, sekali lagi ini kita lihat naik dulu, sebelum turun naik dulu sekitar 370-an. Artinya ketika kita entry lot satu saja, profit kita sudah 371, sudah lebih dari cukup. Ya. Dan ini pun masih belum selesai, ini masih diuji lagi. Ketika dia turun, nanti harus melewati level ini. Kalau dia lewat, dia akan turun, kalau tidak mantul lagi ke atas.